Saudara-saudara, selamat malam, salam sejahtera di dalam Tuhan. Kita jumpa lagi dalam edisi Renungan Malam yang disiarkan secara langsung dari Gereja Toraja Jemaat Satria Kasih Klasis Makassar Timur. Hari ini Kamis tanggal 5 November tahun 2020. Kasih setia Tuhan begitu nyata bagi kita sekalian. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman-Nya. Saudara, mari satu di dalam doa. Bapa di sorga, kami berterima kasih untuk penyertaan dan kasih setiamu yang selalu kami nikmati, kami alami dalam kehidupan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami bersama-sama boleh bersyukur karena Tuhan boleh menjaga kami dengan baik. Dan kebenaran firman-Mu kami akan baca dan renungkan. Roh Kudus tolong kami, kuatkan kami, mampukan kami untuk mengerti firman-Mu. Biar firman-Mu mengambil bagian dalam kehidupan kami, menjadi pelita dan sulu dalam perjalanan hidup yang Tuhan nyatakan bagi kami. Tuhan, kami siap menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang kekasih, kita akan membaca bagian firman Tuhan dari Kitab Ibrani pasal 13 dan ayat yang ke-6 yang saya pilih untuk menjadi bagian renungan kita. Sebab itu dengan yakin kita akan berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ya, demikian firman Tuhan. Saya mengambil tema, saudara-saudara, siapakah penolong kita? Siapakah penolong kita? Sejak kita lahir, saudara-saudara, sejak bayi, kita membutuhkan pertolongan dari orang lain. Ayah, ibu menolong kita. Ayah, ibu membesarkan kita. Ayah, ibu mengasuh kita dan memberi cinta kasih yang dalam. Lalu kita bertumbuh, semakin hari semakin besar, lalu menjadi remaja, lalu kemudian mengenyam pendidikan. Kita membutuhkan orang lain. Orang lain membesarkan kita, orang lain mengarahkan kita, orang lain memberikan pendidikan. Pokoknya saudara-saudara, kita membutuhkan pertolongan dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Sampai meninggal pun saudara-saudara, kita butuh orang lain untuk memandikan jenazah kita dan menempatkan dengan baik di dalam peti atau meletakkan dengan baik di tempat pemakaman yang sudah diatur. Pokoknya dalam segala hal saudara-saudara kita membutuhkan orang lain dalam kehidupan kita. Nah, bagian pembacaan kita ini saudara-saudara diungkapkan juga. Di ayat pertama diungkapkan beberapa orang-orang yang mengalami penderitaan, orang-orang tawanan, orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, membutuhkan orang lain untuk melepaskan mereka dari penderitaan dan pergumulan. Dan tentu dengan kehadiran orang-orang lain maka mereka akan bisa bebas dan lega. Dalam segala penderitaan yang dirasakan, mau tidak mau kita harus kuat. Dan karena itu Ibrani lebih banyak berbicara tentang iman. Artinya bahwa Ibrani mau mengatakan dalam semua penderitaan kita, kesusahan kita, ataupun di saat kita butuh orang lain, di saat kita mengharapkan kehadiran orang lain, maka saudara-saudara, iman kita harus kuat. Ya, kalau kita butuh orang lain, saudara-saudara, menolong kita, membebaskan kita dari penderitaan. Tapi yang paling utama saudara-saudara, kita membutuhkan kehadiran seseorang yang memberikan masa depan dalam kehidupan kita. Artinya kita membutuhkan seseorang yang bisa menjamin hidup kita untuk memperoleh kehidupan kekal selama-lamanya. Baik di saat kita ada di dalam dunia sampai kita mengakhiri hidup ini, kita butuh seorang yang bisa menjamin hidup kita agar hidup kita boleh berada dalam kehidupan kekal. Siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan adalah Tuhan. Allah yang menjamin hidup kita. Tuhan Yesus yang telah menjadi manusia,
yang hadir dalam dunia, saudara, kita membutuhkan Dia agar segala dosa dan kesalahan kita dapat dibebaskan. Karena kita manusia tidak bisa melepaskan semua beban dosa kita. Kita manusia tidak bisa datang pada Tuhan dan memohon pengampunan, karena manusia justru tidak ingin dekat dengan Allah. Yang banyak dilakukan adalah memberontak pada Tuhan. Karena itu kita butuh seorang penolong, dan penolong itu tidak lain adalah Tuhan Yesus Allah. Nah, bagian firman Tuhan ini mau mengungkapkan bahwa ketika kita berada dalam himpitan, satu-satunya yang dikatakan oleh Ibrani, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut, tidak akan ada ketakutan. Ungkapan seperti ini juga sama dengan yang dikatakan oleh pemazmur Daud dalam Mazmur 30 ayat 10. Dia katakan, dengarlah Tuhan, kasihanilah aku, Tuhan adalah penolong. Pemazmur Daud sadar bahwa dia membutuhkan Tuhan, dia berada dalam himpitan, dan karena itu dia butuh Tuhan yang akan memberikan kelegaan. Dan ternyata Tuhan tidak membiarkan pemazmur Daud berada dalam lembah kekelaman, tidak membiarkan pemazmur sendiri, tetapi ada gada dan tongkat Tuhan yang menolongnya melewati setiap rintangan, melewati musuh-musuh, dan dia tidak akan gentar dan takut, tetapi menjadi pemenang dalam menghadapi tantangan yang ada. Saudaraku yang kekasih, kalau dikatakan masalah dalam kehidupan kita, kita butuh penolong karena memang banyak masalah. Bayangkan ketika kita berada dalam keadaan sakit yang menggerogoti kehidupan kita, lalu kita bertanya, masih adakah Tuhan yang akan memberikan kelegaan? Kita butuh kehadirannya. Bayangkan kalau kita susah dengan sakit ini, saudara-saudara, kita tidak sabar. Wah, ini berat sekali. Atau ketika kita berada di dalam suasana di mana fisik kita semakin menurun dan kita tidak berdaya, kita mengharapkan kehadiran orang lain. Kita merindukan Tuhan yang akan memberikan kekuatan agar kita tetap sabar melewatinya. Atau ketika kita bermasalah dengan orang lain, entah karena komunikasi kah, atau karena kesalahpahaman akhirnya bisa menjadi dendam yang berkepanjangan. Saudara, kita butuh Tuhan yang akan menolong kita agar kita boleh lepas dari semua beban-beban itu. Dan Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Dia akan terus menyertai hidup kita. Kenapa? Karena Tuhan adalah penolong. Pemazmur sudah mengatakan Tuhan penolong, Ibrani juga mengatakan Tuhan penolong. Dan ketika pemazmur sudah lepas dari persoalan itu, dia bersyukur. Saudara, Ibrani pun juga mengatakan demikian. Kalau kita membaca kitab Ibrani, banyak orang-orang yang sudah melewati proses iman yang kuat, yang sungguh di hadapan Tuhan, mengakui bahwa benar Tuhan adalah penolong dalam kehidupannya. Kalau kita mengakui Dia penolong, Tuhan berjanji bahwa Dia akan terus menyertai kita. Penolong yang setia, penolong yang baik. Dan Yesus sudah mengatakan bahwa Ia minta pada Bapa supaya Bapa memberikan seorang penolong, Roh kebenaran. Dan itu ada sampai sekarang. Ada Roh Kudus yang menyertai kita. Roh Kudus inilah yang akan menolong kita mampu melewati setiap tantangan yang ada. Sehingga sekalipun engkau berada dalam duka, Dia akan menghiburmu. Sekalipun engkau dalam penderitaan, Dia akan menguatkanmu. Sekalipun engkau berada dalam lembah kekelaman di mana hidupmu akan hancur, di situ Dia ada, Dia bersama denganmu. Sekalipun engkau merasa sesak, di situ Dia ada untuk memberikan kelegaan. Roh Kudus akan bersama denganmu, saudara. Sehingga jangan takut, jangan bimbang, jangan ragu, tetapi fokuskanlah hidupmu kepadanya, arahkanlah hidupmu kepada Dia. Datanglah pada Sang Penolong itu, Yesus Kristus. Maka Dia akan memberikan ketegaran kepadamu, Dia menguatkan hatimu, Dia membimbingmu, Dia memampukanmu melewati badai ini, dan engkau akan menjadi pemenang karena bersama dengan Tuhan kita akan melewatinya dengan kuat. Saudara, penolong itu selalu bersama dengan kita, menghapus dosa kita, menguatkan dan menopang kita. Karena itu
teruslah berserah diri kepadanya. Dia akan menguatkanmu. Amin. Kita bersama-sama saudara-saudara akan memuliakan nama Tuhan dengan mengangkat pujian pertolongan-Mu. Mari kita satu di dalam doa. Mari berdoa. Siapakah kami Tuhan sehingga Engkau begitu mengasihi kami? Siapakah kami Tuhan sehingga Engkau mau menjadi penolong dalam kehidupan kami? Rupanya di mata Tuhan kami begitu berharga. Di hadapan Tuhan kami begitu Engkau sayangi. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus.
Berkati kami selalu, kuatkan kami, topang kami, biar kami dapat melewati kehidupan ini dengan baik. Seluruh kehidupan kami, keluarga kami, anak-anakmu, jemaatmu Engkau berkati Tuhan. Sehingga kehidupan anak-anakmu dan jemaatmu akan kuat, akan kokoh di dalam menjalani hidup ini. Saudara-saudara yang sakit Tuhan sembuhkan. Kami menyebut Oma Esther, kami menyebut Ibu Yoswin Lebang, Tuhan mengasihi mereka, Tuhan pulihkan mereka. Juga kami menyerahkan saudara-saudara kami yang bersuka cita, biarlah Tuhan sempurnakan sukacita mereka. Berkati semua pelayanan-pelayanan dikerjakan majelis, berkati seluruh kehidupan jemaatmu, biarlah kami tetap berkasih-kasihan dan iman kami dibangun dalam kekuatan Tuhan. Bangsa kami, pemerintah kami, mereka yang ada di gugus depan dalam memutuskan penyebaran COVID-19, Tuhan kuatkan agar mereka terus mengangkat tugas-tugas ini dengan penuh sukacita. Berikanlah kedamaian di dunia ini, di negara kami, di sekitar kami, biar kami boleh hidup dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Jaga kami malam ini dan ampuni dosa kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan penolong kami. Amin. Saudara, terima kasih boleh menyaksikan renungan malam ini. Semoga firman Tuhan menjadi berkat bagi saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada. Tuhan memberkati dan salam sehat. Wah, shalom. Shalom. Saya datang membawa dokumen untuk pemilihan penatua dan diaken Jemaat Satria Kasih. Ya, terima kasih, saya sudah menunggunya dan saya sudah menyiapkan diri untuk memilih. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Ya, shalom, Tuhan berkati. Bapak Ibu, saudara-saudara, saya sudah menerima dokumen dari panitia, dokumen pemilihan penatua dan diaken Jemaat Satria Kasih periode 2021 sampai dengan 2023. Kita periksa Bapak Ibu isi dari amplop ini. Ya, ada amplop besar dan isinya terdiri dari panduan cara memilih calon penatua dan diaken. Ini terlebih dahulu kita membacanya dengan secermat mungkin sebagai panduan kita untuk menentukan siapa yang akan kita pilih menjadi penatua dan diaken. Dan ini pun dokumen penting dari panitia tentang kuota. Berapa kuota penatua dan diaken tiap kelompok yang akan kita pilih. Di situ ada kelompok 1, 2 sampai dengan kelompok 9. Lalu di tangan saya juga ada amplop kecil yang berisi kertas suara. Di dalamnya lengkap, terdiri dari nama-nama calon penatua dan diaken mulai dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 9. Cara untuk memilih, kita memilih penatua dan diaken sesuai dengan kuota yang sudah ditetapkan. Saya akan memilih mulai dari kelompok di mana saya berdomisili. Saya kebetulan berdomisili di kelompok 6, sehingga kita dapat mengetahui bahwa kelompok 6 kuota untuk penatua dan diaken itu sebanyak 4 dan kuota untuk penatua 4 dan kuota untuk diaken itu sebanyak 4. Saya memilih mencentangnya, melingkarinya. Ya, kita boleh mencentang, kita boleh menyilang nomor dari calon penatua dan diaken. Ya, lalu saya pilih sesuai dengan kuota yang sudah ditetapkan. Saya memilih penatua
ada 4 orang dan diaken ada 4 orang. Lalu sesudah itu saya kemudian juga berhak untuk menentukan memilih penatua mulai dari kelompok 1, 2, 3 sampai dengan ke-9. Sehingga kewajiban saya juga adalah memilih penatua dan diaken di masing-masing kelompok sesuai dengan jumlah kuota. Di kelompok 1 ada 4 penatua yang saya pilih, di calon diaken ada 4 yang saya pilih. Terus saya melanjutkan di kelompok 2 ada 3 penatua yang saya pilih dan ada 3 diaken yang saya pilih. Kemudian kelompok 3 ada 5 penatua dan 5 diaken yang saya pilih. Dan di kelompok 4 ada 3 penatua dan 3 diaken yang saya pilih. Di kelompok 5 ada 5 penatua dan 5 diaken yang saya pilih. Kemudian saya memilih juga untuk di kelompok 7 ada 5 penatua dan 5 diaken. Kemudian saya juga memilih penatua dan diaken di kelompok 8 masing-masing, 4 penatua dan 4 diaken. Dan yang terakhir saya juga memilih penatua dan diaken yang ada di kelompok 9. Saya melingkari atau menyilang sebanyak 7 penatua dan 7 diaken. Sesudah itu kertas suara saya lipat dan saya masukkan ke dalam amplop yang sudah tersedia. Bapak Ibu, jikalau kita di satu rumah tangga memiliki 4 orang yang berhak memilih, berarti kita mendapatkan 4 amplop yang di dalamnya ada surat suara. Jikalau kita ada 5 berarti kita mendapatkan 5. Jikalau kita ada 9, kita juga mendapatkan 9 kertas suara. Sesudah itu Bapak Ibu Saudara-saudara, penting untuk kita ketahui bahwa sebelum kita memilih penatua dan calon diaken, kita menunggu bersama-sama secara menyeluruh panduan yang akan disampaikan dari Gedung Gereja Jemaat Satria Kasih lewat ibadah live streaming, dan pemilihan akan dilaksanakan sesudah kita dipandu lewat doa pada tanggal 22 November 2020 dari Gereja Toraja Jemaat Satria Kasih. Perlu juga kita ketahui Bapak Ibu Saudara-saudara, dari 75 calon penatua dan 76 calon diaken, ada 40 penatua dan 40 diaken yang akan terpilih. Bapak Ibu, nama-nama yang ada di dalam amplop ini yang adalah calon penatua dan diaken juga sudah ditetapkan secara sah dalam rapat pleno Majelis Gereja Jemaat Satria Kasih Jumat tanggal 30 Oktober 2020. Mari kita persiapkan seluruh hidup kita, hati kita, semoga kita digerakkan oleh Roh Kudus untuk memilih hamba-hambanya yang Tuhan akan pakai selama 3 tahun ke depan di Gereja Toraja Jemaat Satria Kasih. Semoga lewat pemilihan ini Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih, saya sudah menentukan pilihan saya dan saatnya saya akan memasukkan ke dalam kotak suara. Shalom. Shalom, saya sudah memilih Bapak. Terima kasih. Saya masukkan ke dalam kotak.
untuk diteruskan ke panitia pemilihan. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan memberkati. Bapak Ibu, surat kertas suara yang sudah saya masukkan ke dalam amplop, jikalau kita juga berkeinginan mengantarkan langsung ke kantor gereja, ke panitia pemilihan penatua dan diaken, juga bisa kita antar langsung kepada panitia. Kita juga bisa memasukkan langsung ke dalam kotak yang sudah disiapkan oleh panitia. Ya, itu Bapak Ibu, saudara-saudara, terima kasih. Semoga apa yang kami sampaikan ini berkenan dan bermanfaat. Terima kasih, Tuhan memberkati.